Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Madi Ardi Wicaksono masih di dalam podcast Kata Anak Jenderal, di mana ada kesehatan dalam setiap percakapan, suara kesehatan dari generasi Sudirman. Sahabat, hari ini kita akan memperbincangkan satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang menyusui atau laktasi. Sudah hadir bersama saya Dr. Hafidatur Rohmah, MSc spesialis anak, seorang dokter anak, dan beliau juga adalah seorang konselor laktasi yang akan mengupas tuntas tentang apa itu laktasi, bagaimana caranya, dan segala macam permasalahan di dalamnya. Oke, yuk kita simak. Halo Dr. Hafiz, apa kabar? Alhamdulillah baik, Dr. Madia, ketemu lagi. Ya, ketemu lagi. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan nih di awal, kita mau ngobrol-ngobrol soal laktasi atau menyusui. Sebenarnya kenapa sih menyusui itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting begitu ya bagi manusia dalam awal-awal kehidupan sebagai seorang bayi? Mungkin bisa dijelaskan, Dok. Nah, iya. Terima kasih, Dr. Madia. Jujur ini pertama kalinya loh podcast yang narasumbernya membicarakan tentang menyusui, narasumbernya narasumbernya perempuan. Hostnya laki-laki. Jadi kita bisa belajar perspektif yang berbeda. Betul, setuju. Biasanya dua-duanya perempuan. Nah, jadi kita tahu ya, bayi itu ketika lahir yang dia butuhkan pertama kali makanan nutrisi yang terbaik adalah ASI. Dan menyusui otomatis itu medianya adalah payudara. Jadi menyusui ini penting, terutama di awal kehidupan. Hanya saja terkadang banyak masalah-masalah di menyusui. Jadi masalah menyusui itu ada banyak. Misalnya saja di menyusui pertama, ibu merasa ASI-nya kok nggak keluar, atau ibu merasa puting saya lecet, dok, atau saya menetei tapi berat badan anak saya tidak naik-naik. Nah, masalah-masalah itu biasanya kan kita bahas satu persatu supaya ibunya bisa menyusui. Jadi menyusui itu ibunya harus nyaman, anaknya juga harus nyaman. Jadi nggak boleh nih bayi menyusui terus ibunya setiap bayinya ngenyot, ibunya sakitan. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi ibunya harus kita lindungi payudaranya supaya tidak nyeri atau putingnya tidak lecet. Oke, nah kalau manfaat menyusui bagi bayi itu sendiri apa, Dok? Nah, untuk menyusui sebenarnya kalau menyusui dia punya manfaat untuk ibunya, dia juga punya manfaat untuk bayinya juga ya. Kalau untuk ibunya, untuk menyusui, yang pertama, ini salah satu yang sangat penting, yaitu ibu ini bisa terhindar dari resiko terkena kanker payudara. Nah, kanker payudara, kasus baru di Indonesia itu sangat tinggi ya. Jadi kasus baru, bayangkan saja sekitar 68.000 kasus baru setiap tahun. Itu kalau di breakdown, satu hari di breakdown lagi, setiap jam ada 8 wanita terkena kanker payudara setiap jamnya. Dan itu bisa dikurangi resikonya salah satunya dengan menyusui langsung ke payudara. Nah, itu. Terus untuk ibu dia bisa menjadi alat kontrasepsi alamiah, asalkan dia menyusui saja tanpa ada pendamping lainnya, misal diberi tambahan susu formula atau yang lain. Menyusui saja selama 6 bulan dia bisa menjadi alat KB alamiah. Ya. Terus ini bisa mengurangi banyak penyakit pada ibu. Untuk ibu yang obesitas, menyusui langsung ke payudara bisa mengurangi risiko obesitas yang bertambah. Ya, jadi manfaatnya banyak. Lalu manfaatnya untuk bayi. Nah, ini juga yang paling penting nih, Dok Madia. Untuk bayi, ASI itu sudah Allah ciptakan ya secara lengkap dan paripurna. Nah, ini saya perlihatkan dulu. Di sini kita banyak hal. Ketika bayi itu lahir, ada alat peraganya. Ya, ketika bayi itu lahir, ibu-ibu sering bilang, Dok, ASI saya belum keluar, ASI saya seret. Ketika bayi lahir, lambungnya tuh hanya seukuran ini, ibu-ibu, seukuran kelereng. Kecil gitu ya, Dok ya. Sehingga sama Allah ketika lahir, itu yang keluar adalah ASI jenis kolostrum. Jadi kalau dipencet atau habis lahir itu ibu-ibu penasaran dipompa karena ASI-nya nggak keluar, itu tidak langsung 1 liter, dia hanya tetesan, 8-10 tetes, dan tidak perlu khawatir, itu akan kembali ke ASI yang transisi di hari-hari ke-5 atau 1 minggu awal. Jadi biasanya ini hari ketiga seperti ini, nanti dia mulai lambung itu membesar seperti bola bekel, ya, ini di hari-hari transisi, hari ke-5, hari ke-7. Nah, nanti ketika dia bayinya umurnya 10 harian, nah
ukuran lambungnya sudah sebesar bola pingpong. Jadi Allah ciptakan ASI dan kandungan nutrisinya itu menyesuaikan dengan lambung bayi. Jadi itu sudah sempurna. Terus bayi yang diberi ASI akan jarang mengalami sakit, ya, jarang pneumonia, jarang diare, itu sudah banyak penelitiannya. Nah, antara lain seperti itu Dokter Madia untuk terkait manfaat dari menyusui untuk ibunya juga bayinya. Oke, jadi memang membantu kekebalan tubuh bayi gitu ya dok ya. Terus selain itu karena kalau menyusui langsung berarti kan ada kedekatan emosional gitu ya betul. Antara ibu dengan anaknya gitu karena bayi ini mulutnya langsung nempel ke payudara ibunya gitu ya dok ya. Jadi apa namanya bukan sama dot atau yang lain tapi dan kalau bisa ASI saja ya tanpa susu formula gitu ya dok. Iya. Kita program WHO masih untuk ASI eksklusif selama 6 bulan full ya, dan tidak perlu ragu, betul yang tadi Dokter Madia bilang, ASI itu ada kekebalannya. Nah, itulah yang kita sebut ASI itu cairan ajaib. Dia berbeda dengan zat atau cairan lain yang misalnya digembur-gemburkan nilai gizinya lebih tinggi atau apa, tidak. ASI itu dia diserap menyesuaikan dari lambung bayi. Jadi ketika di awal ya, kadang orang tua suka takut nih, dok anak saya ngunyatnya susah, lepas-lepas puting saya lecet, saya nggak nyaman, nggak ini, ada saya kasih susu lain, terus medianya media, mohon maaf ini misalnya media dot, terus ketika bayinya ngenyot lagi ke saya, dia makin ngamuk. Nah, jadi kalau bayi ngamuk nih, ibu-ibu biasanya ketika seperti ini kan kepalanya itu gini, goyang-goyang, dia kesuh. Nah, kalau bahasa ngapaknya kesuh ya Pak Madia. Marah gitu ya, nah, dia marah. Kesel gitu ya. Ya, jadi dia sudah pernah mengenal selingkuhan. Selingkuhan media lain yang lebih mudah untuk dia. Karena betul tadi Dokter Madia bilang, menyusui itu bonding, dia tidak bisa digantikan dengan apapun ketika ibu itu menyusui di payudaranya sendiri. Ketika dia menggunakan media lain, itu neneknya aja bisa kasih, pembantunya bisa kasih. Tapi kalau menyusui harus siapa? Harus ibunya dong. Iya. Nah itu tidak waktu yang sudah berjalan dia tidak bisa dikembalikan lagi ke belakang. Nah jadinya di sini kita membantu supaya ibu-ibu itu menyusuinya nyaman. Iya. Terus kan tadi memang ASI itu diciptakan sedemikian rupa baik dari jumlah maupun kandungannya itu sesuai dengan kebutuhan bayi ya dok ya? Yes, exactly Dokter Madia, betul sekali. Jadi di awal-awal itu biasanya ibu-ibu itu suka bilang gini, dok bayi saya kok terus ya? Iya, atau kalau enggak kok ASInya warnanya kuning ya gitu. Nah, taunya kalau susu putih gitu. Iya, jadi di awal-awal kolostrum warnanya kuning. Nah, kalau bayi di awal-awal dia BAB-nya sering, kalau bayi ASI saja nih ya tanpa susu yang lain itu normal. Ya, Dokter Madia. Jadi kalau misalnya di awal-awal BAB-nya sering, habis nenen, cerot, itu nggak apa-apa. Itu sebenarnya wajar gitu ya, tidak perlu dikhawatirkan. Ya, kenapa demikian? Nah, ini menariknya. Jadi di ASI itu ada yang namanya sudah ada kandungan di ASI itu untuk mengaktifkan enzim pencernaan bayi. Yang ini tidak ada di susu selain ASI. Yes, jadinya ketika bayi itu BAB, nah si enzim ini masih belum bisa aktif secara penuh sehingga dia nya jauh lebih sering. Nanti kebalikan Dokter Madia. Ketika bayi ini menganjak usia 2-3 bulan, biasanya ibunya gantian komplain. Dok, bayi saya nggak Iya. Kayaknya seminggu. Itu juga sebenarnya masih wajar. Ya, selagi tidak ada yang bayi tidak ada keluhan yang lain. Iya, dia wajar. Karena kebalikan dari yang bayi awal tadi. Enzimnya sudah menyerap lebih sempurna. Jadi kalau di awal terus dia bingung, nanti udah 3 bulan dia nya jarang atau nggak sampai seminggu, juga bingung. Ini bedanya ASI dengan susu sapi ya, Dokter Hafiz ya. Ada perbedaan lain nggak dok selain itu tadi? Nah, perbedaan lainnya banyak banget dan ini yang paling signifikan adalah protein yang ada di ASI. Jadi kalau di ASI ya dia punya protein itu diserap bayi untuk meningkatkan kapasitas otak ya. Jadi bedanya itu. Misalnya kalau di bayi, jadi proteinnya itu khusus meningkatkan ini. Jadi kalau Dokter Madia lihat, kalau misalnya kita lihat sapi melahirkan,
anak sapi. Anak sapi saat pertama kali dilahirkan dia udah bisa langsung jalan ya, udah langsung besar gitu. Dia bisa mengembalikan berat badan anak sapi secara cepat. Berbeda dengan kita, bayi berat badannya naik 2 kali lipat baru dia di umur 6 bulanan sekitaran itu. Karena itu untuk menaikkan si kapasitas melanisasi otak dulu ya, selain untuk menaikkan berat badan. Maksudnya di sini adalah kalau kita lihat dari bayi-bayi yang hewan ya, mereka fokusnya adalah menaikkan berat badan. Iya, tapi bukan ototnya gitu ya. Nah, di ASI proteinnya itu khusus dia mengaktifasi otaknya jauh lebih baik. Perbedaannya adalah pada perkembangannya ya. Kalau pada manusia perkembangan yang awal terbentuk bahkan sampai setelah lahir, dan yang terakhir berhenti itu adalah perkembangan pada sistem saraf yang ada di otak gitu. Jadi itu bedanya ASI dan susu formula, walaupun susu sapi itu diformulasi sedemikian rupa menyerupai ASI, tapi tetap nggak akan pernah sama gitu ya dok ya dengan ASI. Iya, kan tadi kita lihat beda kandungannya lahir tetap, dia beda. ASI setengah lahir. Perjalanan usia 2 minggu sudah beda. Ya, terlebih bondingnya juga nggak dapet. Kalau itu tadi. Oke. Ini ada beberapa alat. Ini untuk memperagakan menyusui. Iya, betul, dokter. Mungkin bisa dibantu Dokter Afis. Ini ada boneka bayi. Ini bukan anaknya Mbok Serintil ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, nanti silahkan dicek di IG-nya FK Unsud Official siapa itu Mbok Serintil. Nanti hari ini bisa ketahuan itu siapa oknumnya yang punya anak seperti itu. Ya, jadi boneka ini biasanya kita pakai untuk praktek membantu ibu posisi menyusui yang baik seperti apa. Sebenarnya mau menyusui gaya apa aja bebas ya, gaya kaya, tiduran, bebas ya dok. Iya, pokok senyamannya begitu ya. Yes, tapi ada prinsip-prinsip yang kalau dilakukan itu bisa membuat ibu lebih nyaman. Payudaranya itu bisa mengurangi kelecetan. Iya, mengurangi resiko lecet. Terus yang penting ibunya nyaman, bayinya nyaman, payudaranya juga tetap aman. Yes, betul sekali. Dan jangan takut ya, menyusui tidak membuat payudara kendor. Nah, itu adalah mitos ya. Semuanya menyusui tidak bikin payudara kendor. Oke, untuk posisinya gimana nih? Ini kita praktekkan ya. Jadi biasanya saya sarankan untuk para pasien atau ibu-ibu yang habis melahirkan, biasanya kalau habis melahirkan bayi selalu dibedong, betul ya, supaya hangat. Nah, kalau mau menyusui, kalau bayi dengan posisi bedong, biasanya konvensionalnya menyusuinya jadi seperti ini. Bayinya terlentang. Nah, kalau bayi menyusui seperti ini, dia akan mengalami kesulitan. Kepalanya dia menekuk seperti ini, gitu jadi badan dan kepala itu tidak dalam satu garis lurus. Akibatnya apa? Bayi ngenyot, tetapi dia dagunya jauh sekali dari areola atau hitam-hitam di sekitar puting ibu. Itu resiko lecetnya akan lebih besar. Gitu ya. Dari ibu-ibu tuh kalau sudah lecet, nah tempat yang lecet itu bisa rawan terkena bakteri, jadinya meradang, mastitis, meradang yang tidak kunjung diperbaiki, gitu ya. Jadi abses. Nah, kita coba dengan perlekatan. Yang pertama, setelah membuka seluruh bedong dan sarung tangan, bayi dipeluk, perutnya melekat dengan perut ibu seperti ini ya. Nah, tangan yang ini menopang sampai dengan bokong gitu ya, supaya bayi tidak jatuh. Kebanyakan ibu menopang hanya sampai segini, akhirnya bayi suka melorot. Nah, jadi perutnya tidak menempel lagi, jadi rawan lecet juga. Nah, setelah seperti ini ya, perut menempel, ini satu garis lurus ya. Kadang ada beberapa bayi yang belum mau yang area seperti ini karena dia kena bahu ibunya, jadi kayak kena ketiak, dia rada kurang nyaman. Boleh gunakan transisi posisi kedua. Nah, ini dikempit pakai tangan yang kanan satu, tangan yang ini pegang sampai kepala. Jadi dia seperti menghold atau supaya bayi ini kepalanya mengarahkan gitu ya, dok. Betul, tidak kemana-mana. Lalu ada puting ya, ini katakanlah puting untuk ini melihat supaya lebih jelas. Nah, ibu bentuknya seperti huruf C, jadi jempol yang di atas. Kebanyakan orang kita adalah bentuknya scissors atau seperti gunting seperti ini. Kalau menggunting ketika masuk ke sini bayi terhalangi, jadi belum maksimal. Kalau seperti ini dia akan maksimal. Ini kita pipihkan supaya masuk ke mulut bayi. Nah, cara memipihkan itu juga tricky ya. Nah, ini kita kasih model yang langsung ya. Jadi ini manikinnya banyak.
Oh iya, banyak alat peraga ya. Yes. Nah, dengan kita berbagai pakai kondisi payudara yang berbeda gitu ya dok ya. Iya, jadi apapun bentuk putingnya, mau dia mendelep, putingnya rata, atau ada puting yang besar sekali seperti jempol, it's okay, seluruh Tetap puting. bisa menyusui ya Yes, dok ya. asalkan niat menyusunya tinggi dan dibantu, ya, dibantu oleh konselor biasanya. Nah, ini ketika bayi mau mangap ya, biasanya bayi kan masih tidur, dia belum mau buka mulut, tawarkan lewat hidung ke arah sini. Jadi hidung Disentuhkan gitu disentuhkan ke putingnya, turun, habis itu ketika bayi buka lebar baru masukkan. Tunggu sampai bayi ngenyot, baru lepaskan yang tadi tangan ibu. Huruf C-nya tadi ya. Yes, lalu bayi mengenyot dengan maksimal. Nah, ini ada yang ditanyain lagi nih, yang ditakutkan seluruh ibu dan mbahnya terutama. Hidungnya ketutup. Oh iya, nanti kalau nggak bisa nafas gimana Yes, gitu. itu ketakutan lainnya. It's okay ya, kalau bayi ngenyot, hidung ketutup itu aman-aman aja. Karena kalau ngenyot artinya dia nafas dong. Iya, jadi jangan khawatir kalau bayinya nggak bisa nafas. Itu dok, kalau misalnya itu kan posisi payudara yang kiri, kalau yang kanan tinggal dibalik aja atau ada perbedaan teknik? Kalau yang kanan bayinya yang diputar. Ya, misal tadi yang sebelah kiri. Nah, kalau kanan berarti kita ini ya, gini. Oh, tinggal posisinya. Nah, ngomong-ngomong yang kanan nih ya, hampir wanita yang terkena kanker payudara kebanyakan yang sebelah kanan karena jarang di TTI dengan berbagai macam alasan, anaknya kurang suka atau apa begitu. Jadi meneteklah di dua payudara, keduanya ditetekkan. Ya, misal dia hanya mau di kiri nih, dokter Made, misal hanya mau seperti ini, ya. Lalu dia nggak mau di kanan. Kita punya cara pengelabuan. Caranya gimana itu dok? Jadi ini kita mengelabui bayi supaya dia tetap merasa mengenyot di sebelah kiri padahal sebelah kanan. Nah, caranya seperti tadi, kita pegang gini ya. Nah, ini geserkan pelan-pelan seperti ini. Jadi nanti akhirnya akan seperti ini. Dan semua tangan ibu yang dia mau menyangga bayi ini nanti dikasih bantal di bawahnya supaya nyaman. Karena kan kita nyangga setengah jam lebih nih Pak Made. Jadi kalau nggak disangga dia capek. Disangga supaya nyaman. Dan ibu sebaiknya bersandar. Nah gini, leyeh-leyeh. Atau kasih ganjalan di punggungnya punggung. Ya. Posisi harus nyaman. Kaki juga harus napak. Ya, jadi kalau kakinya jangan tergantung gitu ya. Dia kasihan nanti. Iya, nanti kesemutan, nyaman. Iya. Kalau sambil berbaring gitu boleh nggak sih dok? Boleh sekali. Nah, sambil berbaring biasanya kita ajarkan ke pasien, biasanya kalau awal-awal misal dia operasi atau sesar, itu kan belum bisa langsung duduk. Iya. Nah, sambil berbaring sudah bisa miring-miring, ibunya, bayinya ikut miring. Jadi posisi bayinya sama tadi prinsipnya, perut sama perut nempel, dimiringkan. Oke, jadi mau apapun posisinya gitu ya, istilahnya yang penting teknik menyusunya benar gitu ya. Yes, jadi demi keselamatan puting. Sebenarnya demi kesejahteraan ibu dan bayinya. Iya, gitu. betul. Nah, jadi seperti itu ya tadi untuk posisi menyusui gitu ya. Terus kemudian ini kan dari tadi ibunya, anaknya. Nah, ini saya sebagai laki-laki mau nanya nih, gimana peran suami harusnya dok? Nah, suami itu perannya penting sekali. Ini saya bacain surat Al-Quran ya. Berkali-kali gitu. Jadi gini, menyusui itu ada aturannya atau apa ya? Seluruh agama itu mengajarkan tentang menyusui. Ya, kalau kita di Islam itu ada di surat Al-Baqarah ayat 233. Nanti bisa dibuka misalnya di rumah. Nah, di situ kita bacakan untuk artinya, Pak Dr. Madia. Jadi, dan hendaklah ibu-ibu menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Ini Al-Quran diturunkan dari zaman ratusan tahun yang lalu, tapi sudah ada kata-kata 2 tahun penuh. Persis sama dengan WHO. Iya, nggak ada koma, nggak ada ini. Ya, sama. Terus, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Nah, Allah kasih masuk nih peran ayah atau suami dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Tidaklah seseorang dibebani sesuai atau lebih dari kesanggupannya. Dan janganlah ibu menderita karena anaknya dan jangan pula ayah menderita karena anaknya.
Jadi di sini Allah mencantumkan ayah. Jadi tingkatannya sudah lebih tinggi dari suami. Berarti kan dia bertanggung jawab terhadap anaknya. Ya, bukan hanya istri tapi sudah langsung ke anaknya itu. Iya. Jadi peran ayah adalah mensupport seluruh hal yang berhubungan dengan tumbuh kembang anaknya ini. Iya. Ya. Jadi suami siaga. Yes. Nah, biasanya saya ajari bapak-bapaknya itu pijat hormon cinta. Waduh, nah ini baru nih. Penasaran nggak ya? Jadi katakanlah ini punggung ibunya, kita melakukan pijat untuk mengeluarkan hormon oksitosin. Ini disebut hormon cinta. Jadi yang melakukan sebaiknya adalah orang tercinta. Nah, paling gampang adalah suami. Kalau suaminya nggak ada, siapa ya, Dok? Siapa ya? Nah, sebenarnya ini adalah salah satu alasan penting kenapa seorang suami itu tetap hadir bagi istri dan anaknya, walaupun bukan sekedar oh ini uang belanja atau apa gitu, tapi tetap hadir ketika ibunya butuh, istrinya butuh untuk menyusui, terus kemudian kalau pegel-pegel dipijitin gitu-gitu. Yes. Nah, ngomong-ngomong pegel-pegel pijit, ini pijitnya khusus. Jadi nanti di area punggung ya. Ini untuk istrinya ya, jadi bukan yang dipijat ya. Istrinya dan bukan bapaknya. Karena biasanya saya contohkan di bapaknya, terus besoknya bapaknya minta dipijat. Jadi salah paham. Misalnya ini ada di punggung ya, lalu dua tangan kita jempol itu susuri di kanan kiri punggung. Jadi seperti ini di kanan kiri punggung sampai batas tali BH atau biasanya sampai pinggang, itu cukup. Jadi ini melancarkan titik-titik oksitosin. Oksitosin itu kalau ibaratnya ini payudara, nah ini kita balik ngomongin payudara. Nah, ada dua hormon yang paling penting. Satu hormon prolaktin, yang kedua hormon oksitosin. Hormon prolaktin munculnya malam. Jadi makin ibunya malam itu menyusui, dia akan makin rileks dan hormon ini membantu pasokan ASI di pagi hari. Nah, hormon oksitosin ini hormon mengurangi stres. Fungsinya apa? Ketika oksitosin ini dia oke di ibu yang menyusui, dia bisa membuka ini si otot-ototnya. Jadi kalau tadi kan pasokannya sudah full nih sama hormon prolaktin. Nah, si oksitosin ini merangsang otot-otot supaya keluar ASInya. Yes, jadi kalau ibunya payudaranya besar, ASInya banyak di dalamnya nggak bisa keluar, tanya atau suami udah langsung nawarin, ibu apa yang mau di CO, dibikin happy, ya dengan happy dia ininya terilis, jadi oksitosinnya meningkat, ini ASI ini bisa keluar, ya. Jadi begitulah si hormon cinta itu bekerja. Kalau untuk tadi dok, boleh nggak sih payudara itu dipijit supaya ASInya bisa keluar? Nah, itu tergantung dipijitnya. Dipijitnya caranya gimana? Dipijit gitu? atau dipompa? Nah, oh ya itu dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda ya. Kalau dipijit gimana, kalau dipompa gimana dok, bisa? Nah, kalau payudara itu misalnya gini, kita bilangnya engorgement ya. Engorgement itu payudara yang lagi merengkel-merengkelnya. Terisi penuh gitu ya, terisi penuh. Salah satu supaya dia tidak merengkel adalah harus di TTI. Nah, yes. Kalau misal ibunya bekerja dan saat itu tidak ada bayi yang bisa dia kenyotkan atau dia susui, berarti ibunya kalau bekerja nih ya, dia harus pompa. Oke, jadi itu solusi untuk ibu yang bekerja ya. Ya, jadi, supaya masih bisa ASI. Tapi jangan lupa nanti kalau sudah ada di rumah ya, bayinya tetap menyusu langsung ya, betul. Sama ibunya gitu ya. Oke. Dan misalnya dia bekerja, yang orang rumah memberikan dengan media selain DOT supaya mengurangi resiko bingung puting. Oke. Nah ini ada satu istilah nih ya, namanya bingung puting. Dokter Hafiz bisa tolong dijelaskan apa itu bingung puting? Iya, bingung puting itu seperti kayak kita selingkuhan nih. Kita tidak pernah tahu ya selingkuhan itu kapan dia akan mempengaruhi rumah tangga alias si payudara ibu dengan si bayi. Jadi ketika bayi itu menetek langsung ke payudara, ini ada 11 otot yang berfungsi di area mulut bayi untuk mengenyot payudara itu, puting itu. Nah, ketika dia menggunakan media lain, misalnya DOT, maka bayi itu hanya seperti ini, mencucu saja. Karena dia tidak harus effort yang sangat luar biasa untuk bisa mengeluarkan ASInya. Ya, jadi ketika bayi dengan DOT, dia terbiasa dengan DOT, kadang ibunya masih bilang, dok, meneteknya masih oke. Tapi nanti akan ada fase di mana bayi itu menetek seperti hanya dia ngedot, jadi hanya seperti ini, bukan yang tadinya seperti ini. Nah, sekarang jadi kenyatannya berkurang. Untuk menghindari itu,
namanya juga selingkuhan ya. Jadi lebih baik tidak dicoba-coba daripada sekali nyoba terus ketagihan. Untuk menghindari itu biasanya kita sarankan media gelas atau seloci ketika bayi ditinggal kerja oleh ibunya. Jadi kayak yang jelas bukan dot gitu ya bentuknya. Jadi bentuknya seperti sendok kecil gitu. Bisa sendok atau bisa dengan gelas. Nanti kita latihkan ke bayinya. Nah itu nanti bisa nonton di khusus di channel Unsut, itu ada cara menyusui yang benar. Nah, jangan lupa di like dan subscribe ya. Nanti bisa dilihat bagaimana teknik untuk menyusui yang benar gitu. Oke, terus kemudian kan tadi kan ada caranya, terus kemudian ayahnya juga harus hadir gitu untuk menjaga perlekatan yang baik antara bayi dengan ibunya ketika menyusu tuh gimana dok? Seringkali ada masalah apa aja sih untuk kalau perlekatannya nggak baik gitu? Iya, jadi banyak hal ya yang membuat semua teori dan praktek yang tadi kita lakukan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kebanyakan misalnya nih ibunya putingnya lecet, jadi dia mau memposisikan seperti tadi, dia takut. Nah jadi akhirnya dia supaya lecet itu kan setiap kali dikenyotkan dia tambah lecet. Biasanya kalau yang lecet kayak gitu memang ada treatment khususnya supaya lecetnya berkurang dan bayinya mengenyot jauh lebih baik. Ya, jadi kalau ibu-ibu sudah punya putingnya itu lecet sampai mengganggu atau sampai benar-benar nyeri yang berkepanjangan, please datang ke dokter atau ke konselor laktasi, boleh ke mana saja untuk dibantu supaya tidak berkepanjangan, karena puting lecet seperti yang tadi kita bilang dia sumber bakteri bisa masuk ke sana, bisa jadi mastitis atau payudaranya itu sampai merkah merah, sampai yang ada nanah itu bisa atau abses. Oke, bisa sampai bengkak, bisa sampai ada infeksi gitu ya. Yes, jadi kalau para laki-laki sering ngomong misal netek cuma tinggal ngenyot aja. Tidak sesederhana itu. Iya, kalau menyusui itu mudah, mungkin kita tidak banyak yang berkonsentrasi menjadi konselor laktasi. Jadi gangguannya tuh banyak sekali, apalagi banyak berseliweran di sosial media. Iya, nah ini mungkin juga perlu ya dok ya buat ibu-ibu yang mungkin belum memiliki pengalaman menyusui, misalnya ini masih anak pertama, kemudian kesulitan mencari informasi. Gimana sih teknik menyusui yang benar? Itu sarannya apa dok untuk ibu-ibu yang nggak berpengalaman seperti ini? Kalau ibu-ibu masih ada di area Barlimas Cakep, bisa datang ke dokter anak atau konselor laktasi. Bahkan sebelum bayinya lahir, it's okay supaya ada latihan. Ya, jadi supaya nanti ketika bayinya lahir itu setidaknya sudah tahu ilmunya gitu ya. Sudah ready, sudah ada gambaran. Ya, gitu. Nah, jadi begitu ya teman-teman sekalian bahwa ternyata menyusui itu bukan sekedar ngenyot aja, bukan sekedar nempelin mulutnya si bayi kepada payudara ibunya, tetapi dibalik semua itu ada banyak manfaat juga. Bahkan dari Kementerian Kesehatan sendiri itu juga pernah ada studi tentang manfaat ekonomi dari ASI itu sendiri. Memang sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa bukan hanya perkara kesehatan dan tumbuh kembang dari anaknya itu sendiri atau masalah psikologinya, tetapi juga secara ekonomi ASI itu memiliki banyak manfaat yang mungkin orang tidak sangka. Misalnya apa? Anaknya jadi jarang sakit ya dok. Kalau terus kemudian ketika anak yang disusui itu ketika masa dewasa itu ternyata untuk mengalami risiko penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi atau obesitas juga jauh lebih kecil daripada anak yang tidak pernah disusui. Betul sekali. Nah, dan itu cost-nya besar. Ya, gitu ya. Betul. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti suatu saat hamil, terus tidak ada salahnya untuk mencari tahu sejak dini ya dok ya, untuk tentang bagaimana menyusui, cari konselor laktasi yang terdekat yang ada gitu. Jadi karena mau tidak mau kita lihat bahwa namanya menyusui itu adalah satu-satunya makanan bagi bayi. Ya, dia fundamental dan kita sekarang harus kembali ke lahiriah fitriah kita. Iya, bagaimana seorang seharusnya ya, kecuali kalau misalnya ada kendala satu dan lain hal, penyakit atau itu beda cerita gitu ya dok ya.
Tapi itu juga tetap akan bisa Iya, dibantu. tetap akan ada jalan keluar. Jadi jangan khawatir, jangan takut gitu ya. Silakan mencari informasi kepada konselor laktasi karena banyak ini ya dok ya, informasi yang berseliweran dan kampanyenya jadi bermacam-macam, jadi kadang bingung Ya, gitu betul. ya. Yang sekarang mungkin banyak adalah ibu-ibu fokus hanya memompa saja, termasuk ketika ibu rumah tangga stay di rumah bareng bayi, mungkin karena dia melihat sosial media, yang dilihat adalah ASI-ASI yang penuh di kulkas. Jadi dia akhirnya itu aja jadi fenomena tersendiri ya. Padahal kalau ibunya di rumah itu suatu anugerah, dia bisa netek full sama anaknya. Bisa mau kapan saja, di mana di rumah mau kapan aja, begitu anaknya ini bisa langsung menyusu atau ketika payudaranya penuh bisa langsung disusukan. Dan ASI itu on demand, betul kata dokter. Jadi nggak usah dijam-jami. Iya, nggak perlu dijadwal. Semintanya bayinya dan sepenuhnya payudaranya. Betul. Anytime ada bayi yang 1 jam baru dia udah lapar. Nah, kasih aja. Iya, dan somehow ibu-ibu tuh suka banget nunggu bayinya nangis. Nangis itu adalah sinyal terakhir bayi itu sangat kelaparan. Jadi usahakan sebelum nangis, kita bisa lihat ya, misal ibu-ibu sebelum nangis bayinya udah tangannya gerak-gerak, mulutnya udah miring-miring. Nah, itu sudah tanda dia mau menyusu. Jadi ready. Nenenin. Jadi jangan nunggu bayinya lapar dulu ya. Karena bayi kan nggak punya alat komunikasi lain selain nangis. Iya. Gitu ya. Kalau bayinya nangis, cek dulu pampersnya ada penuh atau enggak, pipis, Nah, singkirkan penyebab-penyebab lain. Baru kelaparan. Jadi jangan lupa untuk segera disusui. Seru ya ini berbicara dengan laki-laki loh. Jadi kalau sekarang dikiranya menyusui itu mudah, bagaimana? Enggak, tidak mudah sama sekali. Apalagi saya juga nggak pernah punya pengalaman gitu ya. Maksudnya pengalaman menyusui itu kan memang hanya kalau buat saya pengalaman menyusui itu adalah privilege seorang perempuan gitu. Iya betul. Karena laki-laki kan nggak ada cerita laki-laki menyusui gitu ya. Taunya cuma lihat kayak gitu. Ya. Tapi tetap mau seperti apapun kehadiran dan peran seorang ayah itu adalah penting. Sangat penting. Ya, bagi tumbuh kembang seorang anak dan hubungan psikologi antara ayah, anak dan juga ibunya sendiri. Jadi hati-hati terhadap apa yang akan dikeluarkan dari mulut ya. Kadang kan bapak-bapak mungkin suka terucap gitu tok. Nah, padahal nggak tok. Ibunya masa-masa bisa terjadi baby blues, bisa itu risiko. Stres, atau misalnya masih dalam saat rumah indah mertua. Kayak gitu tok nggak bisa. Itu nanti bikin dari ibunya hal-hal jadi down yang bisa ya. membuat stres karena kan lagi sensitif. Iya. Dan melemahkan mental si ibu ya. Yes, padahal sebenarnya dia mampu, dia bisa. Jadi seorang ibu yang sedang menyusui itu harus diberi semangat, di-encourage, diyakinkan bahwa dia bisa dan ASI-nya pada akhirnya juga akan keluar. Kalau semua ibu menyusui dengan baik dan benar, dijamin dokter anak cuma ini. Jadi konselor laktasi. Enggak, jarang yang sakit kan kita seneng kalau yang sakit sedikit. Betul. Kadang ini ya dok, kalau di rumah sakit lihat aduh bangsal anak kok penuh gitu kan. Pneumonia, diare. Itu kalau ditanya kilas balik menyusui enggak? Ya kadang ada yang iya saja, ada yang campur, ada yang macam-macam. Banyak hal. Tapi yakinlah menyusui itu sudah banyak penelitiannya, dia proteksi mengurangi penyakit-penyakit infeksi, dok. Iya. Oke. Jadi tetap menyusui ya untuk ibu yang sedang hamil mungkin atau sebentar lagi melahirkan, tetap percaya diri untuk menyusui anaknya sendiri. Semua pasti bisa. Terima kasih Dokter Iya, Afis atas obrolannya, seru sekali. Saya juga baru sekali ini nih ngobrol-ngobrol bincang-bincang tentang ASI gitu. Banyak alat peraga, banyak mainannya begitu ya. Dan ini tentu akan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Sahabat sekalian, terima kasih sudah membersamai kami pada obrolan Kata Anak Jenderal pada hari ini tentang laktasi atau menyusui. Kita ketemu pada episode yang akan datang, pada episode selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Tetap di podcast Kata Anak Jenderal, suara kesehatan generasi Sudirman. Sampai jumpa. Dadah. Bye.